Saudara-saudari, sahabat pencinta insan yang terkasih dalam Kristus, Salve. Bersama saya Pater Jerry Nardin CMF, kita akan membahas intisari sabda pada perayaan Kamis Putih 2 April 2026. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini gereja membawa kita masuk ke dalam suatu misteri yang sangat penting di dalam iman kita, yakni perayaan Kamis Putih, awal dari Trihari Suci, hari pertama dari 3 hari suci. Inilah malam ketika gereja tidak sekedar mengenang sebuah peristiwa, tetapi menghadirkan kembali kasih Allah yang bekerja di dalam sejarah keselamatan. Kita memasuki ruang perjamuan terakhir, ruang di mana Yesus menyerahkan diri dalam Ekaristi, menetapkan imamat, dan memberikan perintah baru. Kasih yang diwujudkan di dalam pelayanan. Kamis Putih adalah perayaan yang baru, perayaan Paskah yang baru. Jika dalam perjanjian lama, Paskah adalah perayaan pembebasan dari perbudakan Mesir, maka dalam diri Yesus, Paskah menjadi perayaan pembebasan dari dosa dan kematian. Namun pembebasannya yang dilakukan oleh Yesus bukan melalui suatu kekerasan bersenjata, melainkan melalui kasih yang total. Maka Injil yang kita dengar pada malam hari ini bukan dimulai dengan roti dan anggur, tetapi dengan sebuah kalimat yang menjadi kunci seluruh misteri yang dilakukan oleh Yesus, yakni Yesus mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes 13 ayat 1 bagian kedua, dikatakan, sama seperti senantiasa mengasihi muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ini tidak sekedar pembuka bagi suatu kisah yang sangat terkenal, tapi ini adalah suatu konteks bagaimana kita menafsirkan peristiwa atau misteri pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam bahasa Yunani, sampai pada kesudahan atau sampai akhir itu menggunakan kata eistelos, yang berarti sampai tuntas, sampai pada kepenuhan, sampai tanpa sisa. Yesus tidak mengasihi setengah hati. Ia tidak hanya mengasihi mereka yang setia, juga tidak hanya mengasihi mereka yang suci. Ia bahkan mengasihi mereka yang akan menyangkal Dia, mereka yang akan meninggalkan Dia di dalam kisah sengsara. Cintanya melampaui logika manusia, cinta yang tanpa syarat, cinta yang total tanpa pandang bulu. Karena ini adalah konteks atau latar belakang, maka ini adalah paradigma untuk membaca seluruh tindakan Yesus di dalam pembasuhan kaki. Atau boleh kita katakan, menjadi paradigma untuk menafsir seluruh tindakan atau ritual pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Maka mari kita melihat teks ini lebih lanjut. Yesus kemudian bangkit dari tempat duduknya, dan mulai membasuh kaki para murid. Untuk memahami tindakan ini, kita perlu masuk ke dalam imajinasi biblis, tradisi perjanjian lama, bagaimana mereka memahami atau bagaimana kita memahami tindakan pembasuhan kaki di dalam konteks sosial, budaya, keagamaan Yahudi. Dan itu kita tidak bisa menafsir di luar konteks itu. Tradisi perjanjian lama, pembasuhan memiliki makna yang sangat. Dia adalah tanda penyucian, persiapan berjumpa dengan Allah. Para imam harus membasuh diri terlebih dahulu
sebelum mereka melayani di hadapan Tuhan. Pembasuhan menjadi tanda bahwa seseorang dimurnikan dan dipersiapkan untuk masuk ke dalam misteri ilahi. Karena itu beberapa penafsir mengungkapkan bahwa teks Yohanes berusaha menjelaskan penetapan imamat bukan melalui tindakan pemecahan roti, tetapi melalui pembasuhan kaki. Karena di dalam tradisi imamat, pembasuhan ini adalah salah satu ritus bagi penahbisan kaum imam. Ketika Musa, misalnya dalam kitab imamat, membasuh Harun dan anak-anaknya, supaya mereka mengambil bagian di dalam pengukuhan. Maka sebagian penafsir ini mengatakan bahwa di dalam teks ini sebenarnya secara tidak langsung Yohanes ingin menetapkan juga suatu imamat yang baru, imamat pelayanan dengan cara itu. Jadi membaca pembasuhan kaki dalam konteks perjanjian lama membawa kita pada suatu pemahaman dan pengakuan pada ajaran iman gereja bahwa pada malam yang terakhir Yesus menetapkan imamat perjanjian baru, yakni suatu imamat pelayanan. Bagi orang-orang Yahudi, pembasuhan kaki secara khusus memiliki makna yang lebih sederhana, tetapi sangat sosial. Itu adalah tugas seorang hamba. Jalanan Palestina yang berdebu membuat kaki para peziarah kotor, dan ketika mereka tiba di rumah, seorang pelayanlah yang membasuh kaki mereka. Tidak pernah tuan rumah melakukan itu. Apalagi seorang guru, apalagi seorang yang disebut Tuhan. Maka ketika Yesus melakukan tindakan ini, ia tidak hanya melakukan sesuatu yang tidak biasa, melainkan ia membalik seluruh struktur nilai sosial bangsa Yahudi pada masa itu. Jika kita mengikuti Injil dengan teliti, tindakan Yesus ini digambarkan seperti sebuah ritus yang penuh makna. Pertama, Yesus bangkit dari perjamuan. Ia meninggalkan posisinya sebagai guru yang dihormati. Ia keluar dari tempat kehormatan. Ini adalah langkah pertama, keluar dari zona kuasa, keluar dari posisi dominasi. Lalu tindakan kedua yang dia lakukan adalah menanggalkan jubahnya. Jubah adalah simbol martabat dan kebesaran identitas. Dengan menanggalkannya, Yesus seolah-olah melepaskan kemuliaannya. Hal ini tentu tidak asing bagi kita. Kita mengingat misteri inkarnasi. Allah yang mengosongkan dirinya menjadi manusia dan menjadi sama dengan kita. Allah yang mau turun. Allah yang tidak memperhitungkan kemuliaannya supaya bisa menjadi lebih dekat dengan manusia. Dan kemudian tindakan ritual yang ketiga adalah mengikat kain lenan pada pinggangnya. Ini adalah identitas seorang hamba. Dan kemudian mulai membasuh kaki para murid. Di dalam tradisi perjanjian lama, membasuh kaki itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan membungkuk, yang kedua dengan berlutut. Tapi dua-duanya itu sama posisinya. Dia pasti akan lebih rendah daripada posisi orang yang dibasuh kakinya. Ia menyentuh debu. Juga melakukan sesuatu yang paling rendah, paling hina menurut ukuran orang Yahudi pada masa itu. Dan ia melakukan semua itu kepada para murid, termasuk Yudas yang akan mengkhianati dia. Lalu setelah tindakan ritual pembasuhan kaki ini dilakukan, dia kembali ke tempat duduknya mengenakan jubahnya. Ini bukan sekedar tindakan kembali duduk, tetapi simbol bahwa melalui jalan kerendahan hati dalam pelayanan, kemuliaan sejati justru dinyatakan. Kemuliaan dicapai atau diperoleh melalui pelayanan yang rendah hati. Salib yang akan dia peluk kemudian bukan sebagai tanda kehinaan, tetapi justru jalan kemuliaan. Ini kekasan Injil Yohanes. Dia melihat salib bukan sebagai penghinaan, tetapi adalah jalan kemuliaan. Di sini kita melihat pesan yang sangat tajam bagi hidup kita hari-hari ini. Tindakan Yesus bukan
sekedar teladan moral, tetapi adalah kritik radikal terhadap cara dunia berjalan. Kalau kita sedikit jujur, kita akan menemukan bahwa sejarah dunia kita seringkali dikuasai oleh apa yang disebut sebagai ego drama. Hidup yang berpusat pada diri sendiri. Di dalam ego drama, aku ingin menjadi pusat. Aku ingin diakui. Aku ingin dihormati. Aku ingin dilayani. Relasi seringkali menjadi alat bagi kepentingan saya. Pelayanan juga bisa menjadi panggung supaya saya lebih dihormati, lebih dipuji, lebih diakui. Bahkan kebaikan pun bisa menjadi sarana untuk meninggikan diri. Dan mentalitas ini melahirkan sikap egosentris, dominatif, dan bahkan manipulatif. Orang ingin selalu berada di atas, ingin mengontrol, ingin menentukan jalannya segala sesuatu. Dan tanpa kita sadari, mentalitas ini juga bisa masuk ke dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus. Di dalam pelayanan, di dalam gereja, bahkan di dalam kehidupan rohani pribadi kita masing-masing. Namun melalui pembasuhan kaki, Yesus membongkar logika ego drama semacam ini. Ia memperlihatkan bahwa dalam kerajaan Allah, kebesaran, kemuliaan tidak diukur dari seberapa tinggi kita bisa berdiri dalam posisi tertentu, tetapi dari seberapa dalam kita berani membungkuk, bahkan berlutut. Ia menunjukkan bahwa otoritas yang sejati bukanlah kekuasaan untuk mendominasi, melainkan pelayanan yang rendah hati. Ia menghancurkan ilusi bahwa hidup adalah panggung untuk saya, untuk diri sendiri. Karena itu, mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang teolog besar, Hans Urs von Balthasar, yang menyebut bahwa hidup adalah sebuah drama. Dan dia membedakan antara apa yang kita sebut tadi, ego drama dan theodrama. Ego drama adalah ketika kita menjadi pusat cerita. Sementara theodrama adalah ketika hidup kita menjadikan Allah sebagai pusat. Dan kita mengambil bagian di dalam karya atau di dalam panggung Allah sendiri. Pembasuhan kaki adalah undangan agar semua yang mengikuti Kristus keluar dari zona nyaman ego dramanya dan masuk di dalam jalan penderitaan melalui pelayanan yang rendah hati di dalam theodrama. Dari hidup yang berpusat pada aku menuju hidup yang berpusat pada Allah. Dari keinginan untuk dilayani menuju kerendahan hati dan kerelaan untuk melayani. Dari kebutuhan untuk diakui menuju kebebasan batin untuk mengasihi sampai tuntas. Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, malam ini Injil tidak hanya menceritakan apa yang dilakukan kepada para murid oleh Yesus. Injil juga sedang terjadi di sini dan sekarang ini. Karena sesungguhnya malam ini Yesus membungkuk atau bahkan berlutut di hadapan kita. Ia melihat kaki kita. Kaki yang mungkin kotor oleh dosa, oleh luka, oleh kegagalan, oleh kelelahan hidup. Dan ia tidak jijik. Ia tidak menjauh. Dan ia tidak menghakimi kita. Dia tidak menolak. Sebaliknya, ia membungkuk. Ia berlutut, membasuh, dan mengasihi kita. Bayangkanlah adegan ini terjadi pada kita pada malam hari ini. Yesus yang kita anggap sebagai Tuhan membungkuk, berlutut di hadapan kita dan ingin membasuh kaki kita. Mungkin kita akan seperti Petrus. Kita merasa tidak pantas. Dan kita ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan Engkau membasuh kakiku. Tetapi Yesus akan berkata kembali kepada kita, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Inilah panggilan yang semoga dapat kita bawa pulang pada malam hari ini. Tuhan membungkuk
berlutut, membasuh kaki kita masing-masing. Dia tidak hanya membersihkanmu, tetapi Ia mengubahmu. Ia mengubah cara kita untuk memandang diri sendiri, mengubah cara kita untuk memandang sesama, dan mengubah cara kita menjalani hidup. Maka marilah kita membiarkan diri kita dibasuh oleh kasih Tuhan itu. Dan setelah itu mari kita bangkit, bukan untuk menjadi lebih tinggi, tetapi untuk berani berlutut di hadapan sesama, untuk dengan rendah hati melayani mereka. Karena hanya dengan cara itu, kita sungguh keluar dari dominasi ego kita sendiri dan masuk ke dalam kasih Allah. Kasih yang mencintai sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati. Amin.